Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Kita ada di penghujung minggu ini. Kita bersyukur semua kita lalui oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini biarlah oleh kebenaran firman Allah terus memberkati kita, memberikan kekuatan bagi kita, bahkan membawa arah hidup kita untuk kita melihat masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita. Saya berikan judul adalah sikap kita menghadapi perjalanan hidup yang sukar. Sikap kita menghadapi perjalanan hidup yang sukar. Di dalam Yosua pasal yang pertama, saya akan bacakan untuk kita. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita punya kesimpulan yang sama bahwa hari-hari bahkan perjalanan hidup kita di saat saya adalah perjalanan hidup yang sukar. Apalagi di masa-masa COVID-19 ini. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena memang jaminan hidup kita adalah di dalam Tuhan. Di dalam kebenaran ini bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yosua sesudah tanggung jawab kepemimpinan diberikan Tuhan kepada Yosua sesudah Musa. Apa yang disampaikan Tuhan? Karena memang tanggung jawab bahkan perjalanan hidup yang akan dilalui Yosua untuk memimpin bangsa itu ada banyak tantangan, ada banyak kesukaran yang akan dilaluinya ke depan sampai membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Ada beberapa hal yang disampaikan Tuhan kepada Yosua supaya dia tetap kuat, supaya dia tetap mampu melalui bahkan berkemenangan. Bahkan firman Allah katakan berhasil. Di dalam kebenaran ini disampaikan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua bahkan kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam melewati masa-masa bahkan perjalanan hidup yang sukar ini terlebih. Bagaimana dikatakan di sana untuk kita menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita. Dan kekuatan itu bukan datang begitu saja, tetapi firman Allah katakan kekuatan itu datang dari kebenaran firman Allah.
supaya dengan kebenaran itu kita mampu melangkah, kita mampu berjalan untuk senantiasa kita bisa bertindak hati-hati. Saya percaya semua ada di dalam rancangan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada saat-saat ini, baik dalam hidup kita, baik secara global yang terjadi, masa-masa ini, semua ada di dalam seizin Tuhan. Tuhan Maha tahu dan mengerti segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tetapi bagaimana kita supaya bisa kita memiliki sikap hidup, kita bisa melewatinya dengan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Firman Allah katakan supaya kita mampu bertindak hati-hati. Ada kebenaran-kebenaran firman Allah yang akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita, supaya tetap kita mampu menjaga hati kita. Bahkan supaya kita mampu menjaga tindakan-tindakan kita, langkah-langkah yang harus kita ambil. Bagaimana Yosua harus memimpin bangsa yang tegak tengkuk, sementara di depannya begitu banyak rintangan, bangsa-bangsa yang harus dihadapi, orang-orang fasik. Bahkan dia harus melewati sungai Yordan, bahkan harus merobohkan tembok Yeriko. Bahkan ada orang-orang enak yang memiliki tubuh yang gagah perkasa, ahli-ahli dalam perang. Tetapi bagaimana itu bisa dilalui dan dia mampu dan berkemenangan. Kebenaran firman Allah menjadi pegangannya, sehingga dia mampu melangkah dengan hati-hati. Kebenaran firman Allah memampukan dia untuk mampu memiliki hati yang kuat. Sehingga dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak menuruti apa yang menurut dia, bukan menuruti apa yang menurut kebenarannya, tapi benar-benar mengikuti tuntunan pimpinan daripada Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini ada banyak orang sudah tidak lagi menuruti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah, bahkan oleh aturan-aturan yang diberikan pemerintah, karena mungkin memiliki kejenuhan dengan masa-masa ini. Tetapi apa yang terjadi bukan tambah baik, tapi justru membawa kepada kesusahan-kesusahan. Tetapi kebenaran ini dikatakan, saya akan bacakan kembali. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan kita akan senantiasa menyertai kita kalau kita mau hidup merenungkan firman Allah siang dan malam, supaya hidup kita benar-benar bertindak dengan hati-hati dalam setiap sikap kita. Apapun yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang menurut Tuhan. Yang kedua, benar-benar kita dimampukan untuk memiliki kekuatan hati melewati masa-masa yang sukar ini, menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Kita ada di tengah-tengah mara bahaya, pencobaan yang luar biasa. Tetapi kalau kita selalu berpegang kepada kebenaran, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan hati kita, sehingga kita tidak tawar hati di masa-masa terlebih pada saat ini. Tetapi firman itu akan menuntun kita, sehingga kita juga akan bersikap dan bertindak hati-hati dalam segala hal. Karena Tuhan tahu, Tuhan akan menaruh hati yang terbaik. Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalan yang membawa kita kepada ketenangan, kepada kedamaian, kepada perlindungan Allah yang ajaib. Sehingga firman Allah katakan, sehingga perjalanan kita akan berhasil dan beruntung.
Kalau kita selalu berpegang kepada kebenaran, kita merenungkan firman Allah, sehingga itu akan membawa kita kepada tindakan yang senantiasa hati-hati. Dan kita juga memiliki kekuatan hati, tidak tawar hati di masa-masa ini, tapi kita tetap teguh dan kuat menghadapinya, sehingga kita akan mampu keluar dari masa-masa yang sulit itu dengan kemenangan, dengan kekuatan, dengan berkat pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami sudah menerima firman Allah, supaya kami memiliki sikap hati yang terbaik di masa-masa yang sukar ini Tuhan, di mana kami harus senantiasa merenungkan firman Allah, supaya kami boleh bertindak hati-hati dalam setiap tindakan kami. Bahkan kami diteguhkan oleh firman-Mu supaya hati kami kuat, sehingga kami tidak tawar hati di masa-masa yang sukar ini, karena kami percaya Immanuel, Tuhan menyertai dan menolong kami. Pagi hari hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Allah pagi hari ini. Hamba berdoa, tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat perlindungan, berkat kesehatan, keselamatan, berkat kekuatan, berkat Allah yang ajaib, damai sejahtera sukacita Allah dicurahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.